Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya menggunakan 1 kg kacang yang udah dikupas atau kacang kupas. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Saya sediakan 1 alas talenan. Nah, di sini saya juga menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 gram. Jadi semakin banyak bawang putih yang kita gunakan, insya Allah akan semakin enak. Dan memang kebanyakan orang itu senang dengan taburan bawang putih yang banyak. Oke, ini untuk bawang putihnya kita iris-iris tipis seperti ini agar nanti hasilnya crispy. Kalau misalnya mau dibentuk seperti memanjang juga bisa ya, jadi nggak harus bulat-bulat seperti ini. Nah, saya selesaikan dulu untuk memotong atau mengiris bawang putihnya. Jadi dapatnya nanti banyak banget teman-teman untuk bawang putih ini. Nah, ini udah selesai. Kemudian saya tarik dulu, kita sisihkan. Saya gunakan lagi ulekan atau lesung sambal. Nah, saya gunakan lagi bawang putih, ini sekitar kurang lebih 70 gram. Kalau mau menggunakan 100 gram juga boleh. Dan ini adalah kaldu ayam, saya gunakan yang masako ayam ya. Sebanyak 1 bungkus atau 1 sendok makan. Nah, ini kita akan haluskan terlebih dahulu untuk bumbunya. Jadi bumbunya itu cuma 2. Untuk bumbu halusnya bawang putih dan juga masako ayam ya teman-teman. Nah, ini kita haluskan. Oke, jika udah seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan lanjut memasak. Pertama-tama saya masukkan dulu air, ini 500 ml. Nah, karena masih agak sedikit kita tambahkan lagi 500 ml. Jadi untuk total penggunaan air sekitar 1 liter ya teman-teman, atau 1000 ml. Kemudian ini tadi bumbu yang udah kita haluskan, yaitu bawang putih dan raiko ayam. Nah, untuk penggunaan raiko ayam di sini saya menggunakan sebanyak 2 bungkus ya. Jadi nanti kita akan tambahkan kembali untuk raiko ayamnya. Nah, ini masih ada sedikit air, kita siramkan ke lesung atau ke ulekan agar semua sisa-sisa dari bumbunya bisa kita ambil. Nah, ini kita aduk agar bawang putihnya larut ke dalam air. Ini kita masak dulu airnya, kita boleh gunakan api besar. Jika ingin bawang putihnya itu lebih halus, jadi bisa di blender ya atau di chopper. Tapi kalau misalnya teksturnya kayak gini juga udah cukup ya, malah nanti dia makin enak dan aromanya semakin harum. Nah, kita aduk-aduk dulu agar menyebar bawang putihnya. Nah, kemudian di sini selain masako, saya juga menggunakan raiko ayam ya. Jadi semuanya kita gunakan raiko ayam. Jadi untuk takaran 1 liter air itu kita menggunakan 3 bungkus penyedap rasa. Karena memang itu takarannya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar gurih nantinya. Jadi 1 bungkus raiko ayam dan 2 bungkus masako ayam ya. Jadi kenapa kita perlu menggunakan raiko ayam? Karena raiko ayam ini rasanya tuh gurih, jadi dia nanti nggak terlalu asin. Oke, ini kita biarkan dulu sampai mendidih. Nah, jika udah mendidih seperti ini, barulah selanjutnya saya masukkan tadi kacang kupas yang udah saya beli. Nah, ini kita masukin semuanya. Jadi 1 kg kacang kupas, airnya takarannya 1 liter ya, dan 3 bungkus penyedap rasa. Nah, ini kita masak dulu. Boleh gunakan api besar. Ini jangan lupa kita aduk-aduk terus agar rasa gurihnya merata dan bagian bawahnya nggak ada yang gosong ya. Nah, kita masak dulu sampai airnya berkurang. Boleh gunakan api besar. Jadi semakin kita rebus kacangnya ini, dia akan semakin mengembang dan teksturnya akan semakin lebih besar. Oke. Nah, jadi ini udah mulai kering airnya. Teman-teman bisa lihat ya, kacangnya juga udah semakin besar. Ini sebenarnya kacangnya udah mateng. Nah, kita masak lagi sebentar sampai benar-benar agak kering ya. Nah, ini kacangnya tuh udah gurih teman-teman. Jadi aroma bawangnya, kemudian rasa gurihnya tuh udah berasa banget. Selanjutnya tinggal kita angkat. Nah, kita gunakan saringan seperti ini. Jadi nanti kita akan tiriskan dulu kacangnya agar dia nggak ada air lagi ya. Untuk wadahnya juga kalau bisa kita pakai yang jenis ada bolongan di bawahnya atau ada jaring-jaringnya. Jadi nanti kacangnya ini cepat kering. Kemudian di sini kita akan mulai proses penggorengan. Saya gunakan minyak, ini agak banyak. Kemudian kita biarkan minyaknya agak panas. Barulah setelah itu kita masukkan tadi irisan bawang. Jadi kita memasukkan bawangnya jangan benar-benar minyaknya panas ya. Khawatir nanti bawangnya langsung hangus. Nah, ini kita gunakan api sedang aja, nggak usah terlalu besar, agar nanti warna bawangnya itu merata. Nah, ini kita goreng bawangnya sampai berwarna agak coklat atau kuning keemasan.
Nah, jika udah berubah warna seperti ini, segera matikan api kompornya agar dia nggak hangus ya. Nah, ini kita cuman untuk meratakan coklatnya. Nah, ini apinya udah kita matikan. Nah, baru setelah itu kita angkat ya teman-teman untuk bawangnya. Jadi ingat, kalau warna bawangnya udah berubah menjadi kuning, itu langsung kita matikan api kompornya. Agar apa? Agar dia nggak hitam dan hangus. Nanti rasanya akan pahit. Oke, ini kita tiriskan. Kemudian saya akan memasukkan kacang yang udah kita tiriskan tadi. Nah, ini kita hidupkan api kompornya. Jadi karena minyaknya masih panas, pas kita hidupkan dia langsung mulai mendidih kembali ya. Nah, ini kita goreng dulu sebentar sambil saya akan lihat tadi bawang yang udah kita goreng. Nah, ini bawangnya udah kita tiriskan sebentar di tisu. Kemudian di sini saya tambahkan masako ayam sedikit aja, sekitar sepertiga bungkus. Nah, kita taburkan di atas bawang yang udah kita goreng. Ini bawangnya masih agak hangat ya, jadi kita menaburkan masakonya atau kaldunya itu ketika bawangnya udah hangat, tapi jangan sampai dingin. Agar apa? Agar dia menempel juga di bagian helai-helai bawangnya. Nah, ini tinggal kita gaulkan seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya bawangnya udah dingin teman-teman, itu harus kita masukkan dalam toples atau kita tutup dengan tisu. Agar apa? Agar nanti bawangnya itu tetap crispy dan nggak layu atau dia jadi nggak alot. Nah, ini tekstur bawangnya tuh udah mulai crispy ketika dia mulai dingin. Nah, ini kita hilangkan juga minyaknya agar dia nanti nggak lemau ya. Oke, ini kita sisihkan kembali, kita tutup, masukkan toples. Kemudian ini kita kembali ke tadi kacang yang kita goreng. Nah, kalau misalnya kacangnya udah warnanya mulai kecoklatan seperti ini ya, udah mulai kuning, itu apinya kita kecilkan. Agar apa? Agar nanti bagian dalamnya itu benar-benar matang dan nanti kacangnya ini akan renyah. Nah, jadi ketika kacangnya udah mulai kuning, jangan gunakan api besar. Kalau di awal tadi boleh kita gunakan api besar untuk menghilangkan kandungan air yang ada di kacang. Nah, jika udah seperti ini, kalau misalnya mau lebih warnanya lebih tua lagi, agak dicoklatkan juga boleh. Jadi nanti dia benar-benar crispy, tapi kalau mau kayak gini juga udah bisa. Jadi nanti kita akan mengetahui apakah kacang ini renyah atau tidak ketika dia udah mulai dingin ya teman-teman. Jadi kalau udah mulai dingin tuh dia akan ketahuan dia renyah atau enggak. Kalau misalnya dirasa dia belum terlalu renyah, teman-teman bisa goreng kembali sampai warnanya lebih coklat daripada ini ya. Nah, ini kita angkat, kita tiriskan minyaknya. Nah, ini dia hasil dari kacang bawang yang renyah. Kemudian kalau dia udah mulai agak dingin, baru kita taburkan tadi bawang yang udah gurih dan udah renyah juga. Setelah ini kita gaulkan menjadi satu, barulah setelah itu kita simpan di dalam toples. Jadi bisa untuk persediaan lebaran. Ini rasa bawangnya dijamin enak banget. Jadi rasa gurih, kemudian aroma bawangnya, rasa bawangnya juga berasa. Dan ini teman-teman harus cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum.